Kanjeng Nabi Muhammad SAW selain ditugas oleh Allah menyampaikan risalah tuntunan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sekaligus ditugas untuk memerdekakan tanah airnya. Di Arab memerdekakan tanah airnya, memerdekakan tanah Arab karena tanah airnya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad selain ditugas untuk menyampaikan tuntunan Allah, ajaran Allah, sekaligus ditugas untuk memerdekakan tanah airnya, memerdekakan tanah Arab dari penjajah dan dari kezaliman, sehingga umat ini tidak dikuasai oleh penjajah dan tidak dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Kalau orang yang zalim bisa dari luar, bisa dari dalam. Ini harus dijaga, diadakan ini hari santri untuk mengingat perjuangan para ulama, perjuangan para santri-santri di Surabaya. Itu peristiwa yang besar. Selain di Surabaya dan sebelumnya, memang para santri-santri, para kiai ini rata-rata semua berjuang mengajar dia, melayani umat dia, juga berjuang para ulama sampai sekarang tetap melayani umat, menjaga daerah, menjaga negara sesuai dengan tempatnya masing-masing, sesuai dengan jalannya masing-masing. Karena santri menjaga, tadi sudah disampaikan, harus tetap menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, harus menjaga hubungan antar manusia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Madinah mengadakan perdamaian dengan orang Yahudi, kemudian perdamaian dengan orang Nasrani, kemudian mengadakan perdamaian dengan orang musyrikin. Kalau di Madinah ada piagam Madinah, kalau dengan musyrikin ada perjanjian Hudaybiyah. Ini perdamaian. Nah, menjaga karena daerah harus dijaga, jangan sampai terjajah, juga jangan sampai dikuasai orang-orang yang zalim kepada umat, kepada rakyat. Maka ulama-ulama ini juga ikut Pancasila, para ulama-ulama. Jadi kalau di zaman Nabi ada perjanjian piagam Madinah, perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya. Kalau Indonesia ada Pancasila, untuk menjaga umat ini supaya tidak terjajah dan tidak dikuasai orang-orang yang zalim. Makanya harus berketuhanan, Tuhan yang Maha Esa. Harus orang-orang sesepuh dan pemimpinnya dan pelayan-pelayan, pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, dan tokoh-tokoh harus yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Kemanusiaan, menjaga kemanusiaan, manusia yang adil dan beradab, juga menjaga persatuan Indonesia, dan juga mau bermusyawarah. Karena sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi keluarga sendiri, bagi kelompok sendiri, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua dilayani. Nah, semua dilayani sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi kita punya tanggung jawab kepada Allah, menjaga hubungan kepada Allah, menjaga hubungan kepada manusia. Jadi para santri ini Kanjeng Nabi Muhammad memberikan contoh, jadi beragama, berbangsa dan bernegara. Ya, makanya santri kalau ngaji sekaligus ngaji tuntunan Kanjeng Nabi, agama diajarkan Kanjeng Nabi, berbangsa dan bernegara. Semoga manfaat. Jadi Indonesia merdeka ini hasil perjuangan bersama, tak oleh yako diri. Perjuangan bersama ulama-ulama, aulia, tokoh-tokoh, dan juga bersama yang lain yang juga banyak berjasa
di negara Indonesia ini. Nyaman tetina potona, potona nyaman, melo nyaman lah, tak usah perang-perang, perang-perang, nak potona lagi dengan numpak sepeda motor, numpak mobil, akan nyaman. Ya, pengen sampai lupa kepada orang-orang yang berjasa, kepada para pejuang-pejuang. Makanya bila orang lupa dengan orang-orang yang berjasa, lupa kepada para pejuang-pejuang Indonesia, maka Indonesia bisa terjajah kembali. Mengapa? Karena melupakan syukur kepada Allah. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa lupa, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia sudah tidak tahu jalannya bersyukur kepada Allah. Makanya penting di sekolah-sekolah tetap dibaca sejarah-sejarahnya, disampaikan sejarah para pejuang-pejuang di sekolah-sekolah. Kalau di sekolah-sekolah sudah tidak dibaca, tidak disampaikan tentang para pejuang-pejuang, alamat lagi Indonesia ini akan terjajah. Karena wal in kafartum in azabi lasyadid. Jika tidak bersyukur maka azab itu sangat pedihnya. Tapi wal in syakartum lazidannakum. Jadi mengingat para sesepuh-sepuh pejuang ini menjadi syukur kepada Allah. Jangan dilupakan para pejuang-pejuang, tidak boleh dilupakan. Demikian juga ulama-ulama, sebagai ulama sebagai pejuang atau ulama sebagai guru, jangan dilupakan, harus terus diingat, dibaca ketika mengajar kitab-kitab. Sekolah-sekolah diceritakan tentang aulia ulama salihin. Karena kita walaupun bagaimana tidak dari Allah kepada Rasulullah, dari Rasulullah tidak langsung kepada kita, pasti melalui ulama-ulama, dari para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita, sampai Bismillahirrahmanirrahim pasti melewati ulama-ulama. Bila sudah tidak dibaca para ulama-ulama, ceritanya para ulama-ulama, maka tidak akan kuat memegang agama. Jadi bercerita tentang ulama, menyampaikan tentang ulama aulia salihin, masakkan data agama. Sebagaimana di dalam Quran, Nabi juga diingatkan oleh Allah, sahabat diingatkan oleh Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi bercerita dengan para rasul-rasul, nabi-nabi, dan juga aulia-aulia ini mengokohkan hati. Mengokohkan hati sekaligus bisa sekeng naku agama Allah Subhanahu wa taala. Ate berhubungan agama ben ate ben akan ben lakon keka. Jadi aku ingat nih, nah, para aulia ulama salihin, malah tak ingat yang ulama, tak nyokor, tapi ingat yang ulama bagian besar dari mensyukuri agama Allah, karena agama yang wajib kanjeng Nabi aulia ulama salihin. Ketiga harus mengingat jasa-jasa orang tua, karena orang tua punya jasa, tak mensyukuri bersama orang tua lah, tak akan senang, tak akan bahagia hidupnya. Makanya syukuri waliwa, jadi bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Jadi bersama orang tua, sembarangan orang tua bersama, maka bertikus orang tua sekaligus menjadi syukur dekat Allah. Jadi dengan kaji Nabi, malam yashkurin nas, malam yashkurillah. Barang siapa tidak tahu berterima kasih kepada manusia dan berjasa, dan maka tidak tahu jalannya syukur kepada Allah. Makanya kanjeng Nabi mengajari sampai menyuguhkan air di depan Nabi, pasti Nabi menyampaikan berterima kasih. Jazakallahu khair, terima kasih, semoga Allah membalas dan lebih baik kepada kamu. Apalagi kepada orang tua, aulia orang soleh dan pejuang-pejuangnya. Ya, boleh tak fokus, tak bersyukur dari tuana, boleh tak fokus kesehatan badannya. Kesehatan badannya tak bagus, lupa kalau nak mandiri di tolak rezekinya. Allah saya rezeki daripada berorek, karena Fatihah. Nah, cukup betul belajar kita pakun. Oleh itunya berjuang. Hasil tak hasilnya Allah saya buat itu tugas kita berjuang, angkui kemaslahatan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan, angkui kefokusan kemaslahatan takdir. Saya kira itunya jadi tangga di dunia menjadi di dunia hasanah, menjadi tangga untuk memperoleh dari Allah wa fil akhirati hasanah. Karena dunia, setiap dunia, urusan dunia pasti ada akhiratnya.
Urusan dunia pasti ada tanggung jawabnya di akhirat. Jadi apa saja di dunia ini pasti ada hubungannya dengan akhirat. Fulus duit PSS boleh buatnya tapi ya kasarnya ini berhubungan dengan dengan akhirat karena berjalan dengan sekecil apapun. Kemudian memiskal daratin, kemudian memiskal daratin. Siapa yang berhubungan tidak urusan dunia pasti berhubungan dengan karena dunia di Allah. Moga-moga manfaat kita semua ya. Berarti santri, mau santri puncaknya santri. Mau puncaknya santri apa? Ahlus Sufa, saya namanya santrinya Kanjeng Nabi Muhammad. Santri pertama yang mana? Ahlus Sufa. Ahlus Sufa santri pertama sampai akhir Indonesia bener santri dia baru santri. Jadi kalau ada mondok ya. Karena santri macam dua. Boleh santri sentek, boleh santri colokan. Santri makan Nabi, boleh sentek, boleh colokan. Walaupun tak tahu mondoknya di Budi, boleh tak tahu mondok, tapi nyolok hanya mas santri dia. Santri colokan. Bahasa Indonesia nah santri apa nyari TV lah bahasa muka manfaat tapi ketika orang saya berkata dengan Allah tapi Indonesia sampai kepi berkata dengan Allah berkata odina manfaat odina selalu sehat afiat taatillah wa taati rasulih selalu berada dengan cita-cita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah fokus menghamba dekat Allah syukur dekat Allah beliau berjasa dekat kita mulai para orang tua para aulia ulama para pejuang-pejuang kapti mungkin patambul senang buat Allah beliau patambul senang buat Allah patambul thank you derajat buat Allah orang-orang yang dijasa dengan kita muka patambul senang buat Allah patambul muji patambul thank you derajat buat Allah dengan iri buat Allah subhanahu wa ta'ala kita seterusnya muka tak lepas dari Allah dengan Nabi Muhammad bagi selalu bergabungan aulia ulama salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekarang saya baca Al-Fatihah. Allahumma sholli sholatan kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilah. Wassallam salamun ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin. Sholatan tunjina bi hamdillah. Jamin khairatil hayati bil qulub. ونور الأبصار نور الأنوار والأسرار تحب بالنستهزئ أسألك من خير ما استطعت يا من خافي ومرحم أمة محمد ومعز الإسلام وعلى كلمتك إلى يوم فاتح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.